Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Satria Ramadan, nomor BP 18109530. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemisahan Vokal dan atau Instrumen dari sebuah lagu dengan model pemisahan sumber audio informasi auxiliary data informant source separation. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3. Mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Audio merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat diterima dengan cara didengarkan. Salah satu aplikasi dari audio sendiri yaitu di bidang seni musik. Dalam musik, sumbernya dibedakan atas suara manusia, vokal, dan suara alat musik atau instrumen. Pada audio musik yang diputar, kita dapat membedakan mana itu vokal dan instrumen. Akan tetapi dibutuhkan proses lebih lanjut agar dapat misalkan sumber suara itu. Contohnya terdapat digital audio workstation, tersingkat dengan DAW atau DAW, yang dapat memisahkan vokal dan instrumen dari sebuah lagu berdasarkan frekuensinya seperti Audacity. Masalahnya adalah pemisahan sumber audio ini kurang efisien, karena hanya dapat memisahkan vokal atau instrumen, dan juga hasil dari pemisahan sumber audio informasinya tidak terlalu bersih sesuai dengan banyaknya sumber audio informasi yang lain. Kemudian ada lagi blind source separation atau BSS ya, yaitu teknik pemisahan sumber sinyal dari sinyal campuran dengan sedikit bahkan tanpa adanya sinyal informasi tambahan. Dikarenakan BSS ini memiliki kelemahan di dalam memisahkan sumber informasi pada campuran sinyal audio, maka dibuatlah teknik yang dikenal dengan Informant Source Separation atau disingkat dengan ISS, yang mana merupakan teknik pemisahan audio dengan adanya sinyal informasi tambahan yang berhubungan dengan sinyal audio campuran agar didapatkan sinyal sumber audio informasi yang diinginkan. Teknik ini memiliki 3 model pemisahan. Pertama itu auxiliary data informant source separation, yang kedua ada user guide source separation, dan ketiga ada code based information source separation. Dan dari ketiga model pemisahan sumber audio informasi ini, penulis akan mengambil salah satu yaitu auxiliary data informant source separation dan akan menganalisa kemampuan model pemisahan itu dan memisahkan vokal dan atau instrumen dari sebuah lagu. Oke. Lanjut ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penulis dari melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa kualitas sumber audio informasi seperti vokal atau musik dalam sebuah lagu menggunakan model pemisahan sumber audio informasi yaitu auxiliary data informant source separation. Kemudian manfaat penelitian. Beberapa manfaat pada penelitian ini antaranya adalah 1. Menambah keilmuan dan sudut pandang baru bagi peneliti mengenai pemisahan sumber audio informasi secara mendalam. Kedua, menyajikan informasi mengenai kualitas sumber audio informasi yang didapat dari model pemisahan sumber audio informasi tersebut. Ketiga, mendapatkan sumber audio informasi dari pemisahan audio itu agar dapat diolah lebih lanjutnya. Selanjutnya itu batasan masalah. Adapun batasan masalah dari tugas ini adalah 1. Peneliti menggunakan audio yang berisi atas 2, 3, dan 4 sumber audio informasi sebagai objek dari pemisahan sumber audio informasi tersebut. Kedua, sumber audio yang akan digunakan terdiri atas suara manusia dan sisanya merupakan bunyi alat musik yang berbeda atau instrumen.
Ketiga, software yang digunakan dalam melakukan ini adalah MATLAB. Oke, lanjut ke bab 2, landasan teori. 1. Vokal, musik, instrumen, dan audio. Musik merupakan suara yang terdengar indah dan dapat didengar oleh manusia. Sebuah suara dapat dikatakan sebagai musik jika suara tersebut terdiri atas 4 unsur, yaitu melodi, harmoni, irama atau ritme, dan warna suara. Di dalam musik, sumber suara ini dapat dibedakan berdasarkan asal sumbernya, yaitu vokal dan instrumen. Vokal adalah suara yang dihasilkan oleh manusia. Karena vokal merupakan suara yang berasal dari manusia, maka fungsi vokal sama dengan frekuensi suara manusia, yaitu sekitar 100 Hz sampai dengan 4000 Hz, yang tergantung dari manusianya masing-masing. Kemudian instrumen, yang merupakan suara yang berasal dari alat-alat atau benda. Ya, yang pada dasarnya setiap benda yang dapat menghasilkan suara dapat dikategorikan sebagai instrumen dalam musik. Bunyi yang dihasilkan instrumen memiliki frekuensi yang berbeda sesuai dengan alatnya, sehingga yang membedakan vokal dengan instrumen yaitu jarak frekuensi vokal terbatas, sedangkan untuk instrumen yaitu dapat dari 200 Hz hingga 20.000 Hz, atau jarak frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian terakhir itu ada audio, yang mana merupakan suara yang dapat didengar oleh manusia sehingga rentang frekuensinya yaitu sama dengan rentang frekuensi pendengaran manusia. Audio ini khususnya didefinisikan sebagai suara yang telah diolah, seperti direkam, ditransmisikan, diproduksi ulang, dan lain-lain. Sehingga jika disilahkan, semua audio itu merupakan suara, tapi tidak semua suara itu merupakan audio. Dikarenakan cuma suara yang sudah diolah sajalah yang merupakan audio. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2, model pemisahan sumber audio informasi. Di dalam konteks audio, pemisahan sumber audio informasi bertujuan untuk mendapatkan semua sumber audio tunggal dari sinyal audio gabungan. Pemisahan sumber audio informasi menggunakan BSS membutuhkan sumber audio tunggal agar dapat dipisahkan secara baik. Jika ingin memisahkan sumber audio tunggal di dalam audio musik, dibutuhkan segala sumber audio tunggal itu agar kita dapat memisahkan audio yang diinginkan. Oleh sebab itu, maka muncullah alternatif teknik lain, yaitu Informed Source Separation atau ISS. Pada ISS ini, pemisahan sumber audio ditingkatkan dengan menyediakan modul pemisahan dengan beberapa audio informasi tambahan lainnya yang memungkinkan perkiraan sumber audio informasi yang lebih baik. Terdapat 3 model populer dalam pemisahan sumber audio berdasarkan non-negative metric factorization atau NMF atau probabilistic latent component analysis yang disingkat dengan PLCA di dalam ISS ini. Itu yang pertama ada auxiliary data information source separation, yang mana yang kita gunakan di tugas ini. Kedua ada user guided source separation. Yang ketiga ada coding based format source separation. Oke. Auxiliary data information source separation. Jadi auxiliary data information separation ini, atau yang biasa disebut juga dengan pemisahan sumber data informasi tambahan, merupakan
Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai auxiliary data format expression, yang mana yang biasa disebut juga dengan pemisahan sumber data informasi tambahan, di mana ada informasi tambahan dapat berupa skor musik yang sesuai dengan musik yang akan dipisahkan, atau teks yang sesuai dengan sinyal ucapan yang akan dipisahkan. Oke, next kita ke bab 3, metode penelitian. Pertama itu ada studi pusaka. Studi pusaka ini merupakan langkah pertama yang dilakukan guna untuk menambah informasi dan pengetahuan sebelum lanjut ke tahap yang berikutnya, itu melakukan penelitian. Dengan adanya studi pusaka ini, maka didapatkan materi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu audio dan information suppression atau ISS. Selanjutnya itu pengujian teknik pemisahan sumber audio informasi. Pada tugas ini, objek yang akan diuji yaitu kinerja dari model pemisahan sumber audio informasi, yang mana kita menggunakan auxiliary data information suppression terhadap audio yang merupakan campuran dari suara manusia dan suara musik atau instrumen. Berikutnya itu sampel penelitian. Pada tugas ini, sampel yang akan digunakan berupa 3 macam audio yang berbeda, yaitu pertama, 1 suara vokal dan 1 instrumen, kedua suara vokal dan 2 instrumen, dan ketiga suara vokal dan 3 instrumen. Oke, kita lanjut ke blok diagram alir, yang merupakan blok diagram untuk menunjukkan alur atau jalannya proses dari penelitian. Oke, bisa lihat pada gambar. Yang pertama itu mulai. Setelah mulai, maka dilakukan pengumpulan sampel audio, dan setelah itu dilakukan pengujian pemisahan sampel audio di sampel 1, 2, dan 3, dan akan didapatkan A. Setelah didapatkan A, maka akan dilakukan pengujian pemisahan sumber audio informasi dengan model auxiliary data format suppression. Kemudian setelah itu dilakukan analisa guna menganalisa kinerja teknik pemisahan sumber audio auxiliary data information suppression ini, dan selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.